Besar ini paling tingginya berapa ya? 130-an mungkin ya? Nggih. Ini kalau momentum Idul Adha kan 20 juta laku, Mas. Seukuran ini. Seukuran ini saat ini loh ya, belum gemuk ini ya. Segini aja sapinya. Ini kalau momentumnya Idul Adha ini 20 jutaan laku. Kadang bisa 21. Tapi kalau sekarang itu kalau teman-teman beli pas harganya tinggi, nanti waktu penjualan keuntungannya nggak bisa maksimal. Kecil, kepalanya porem, ganteng. Nah, ini 18 juta 500. Yang pegon seperti ini dikasih pakan yang biasa-biasa, monggo misalnya rumput aja, komborannya seadanya, air gitu. Seadanya sama dedek itu enggak masalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang kembali, selamat datang di musim hujan. Semoga harimu makin menyenangkan dan ternakmu makin berjalan dengan kencang. Ini di Sapipedia Wonogiri, di Purwantoro Wonogiri, tepatnya di Desa Ploso. Ini sapi-sapi sudah dimasukkan karena memang diguyur hujan kali ini. Ini barusan datang sapi-sapi barunya, bakalan-bakalan seperti apa nanti di dalamnya, dan juga di sini banyak sekali pengunjung teman-teman sudah hari ini. Begini kegiatan di setiap pahing sore di Sapipedia Wonogiri. Kali ini di dalam semua karena memang agak gerimis. Oke, sebelumnya kita karena Mas Teguh masih repot melayani tamu, kita testimoni dulu, tanya-tanya ke salah satu pelanggan. Mas, bisa tanya-tanya dulu Mas ya? Ini dari mana Mas ini Mas? Dari Pacitan. Pacitan Mas? Pacitannya deket sini atau mana? Perbatasan Jawa Tengah. Kismantoro sini ya? Ya. Sering beli sapi di sini Mas? Adik yang tadi. Adik yang tadi? Oh, baru sini? Oh, biasanya itu dipelihara sendiri, penggemukan gitu apa breeding Mas ini? Penggemukan. Rencana jenengan ini ngikutin jejak adik untuk beli di sini juga hari ini. Sudah dipilih? Baru lihat. Mudah-mudahan cocok ya Mas ini sapi-sapinya, jantan betina. Oke teman-teman, ini sapi-sapi mulai dari pedetan yang baru kecil-kecil dan juga yang rowan. Ini kita langsung ke Mas Teguh dulu ini. Selamat siang Mas Teguh. Selamat siang Mas. Apa kabar Mas Teguh? Alhamdulillah ini? Sehat, Mas Tunda sehat. Alhamdulillah. Ini di musim hujan ini banyak hijauan Mas ya, saatnya untuk pembelian sapi-sapi. Ini udah mulai hujan, insya Allah petani-petani sudah mulai tumbuh rumput-rumputnya dan sudah mulai banyak yang isi kandang. Ya Mas, ini kalau harga sapi cenderung naik apa cenderung turun Mas? Ini masih relatif standar. Standar. Prediksi saya nanti naik di bulan Januari. Di bulan Januari. Prediksi ya, tapi nggak tahu betul atau salah. Ya, tapi prediksi kan sesuai pengalaman tahun-tahun yang lalu Mas ya. Berdasarkan pengalaman saja Mas. Ya. Dan ini nantinya untuk harga-harganya nanti bisa kita review sekalian Mas. Bisa ya? Mas, tapi ini masih hujan. Nanti insya Allah kita kasih sampel paling nggak berapa gitulah. Siap. Untuk teman-teman yang lain speknya sama Mas ya. Betul. Dan juga lah ini ada transaksi juga dari niki, mana ini Mas? Monggo ditanya. Langsung saja sama bapaknya. Selamat sore Pak. Diambil ya Pak ya? Nggih. Dari mana ini Pak ini? Ngadirojo. Ini langganan lama Mas. Nggih. Ngadirojo Wonogiri sini nggih. Nggih. Beli berapa ekor hari ini Mas? Satu saja Mas. Satu ekor. Ya. Pejantan apa betina Pak? Bakalan betina. Bakalan betina. Iya. Kalau bakalan betina itu di harga berapa hari ini? Ya tergantung barangnya Mas. Nggih. Karena barangnya ya juga biasa-biasa saja. Kalau hari ini yang dibeli harga berapa Pak ini kurang lebih? 11.600. 11.600 berarti masih dorongan gitu. Bakalan dorong. Umur paling 10 bulan. Ya, 10 bulan mendekati 1 tahun. Mendekati 1 tahun ya. Nah, kalau jenengan sendiri peliharaannya di kandang ini banyak yang breeding nopo penggemukan Pak? Ya ternak aja Mas, sambilan orang tani lah. Nggih. Sambilan, tapi sering ya. Jual beli di sini nggih. Iya. Beli di sini kadang juga jualnya di sini juga Pak. Udah berapa kali Pak ke sini Pak? Kalau sama nganter-nganterin orang ya udah sering kali. Wah, bawa orang juga nih termasuk salah satu. Jadi ikut beli gitu Mas. Oke, salah satu agen ini dari Sapipedia Wonogiri. Bisa dihitung lagi nih Pak Kamsiran ini. Oke, sering ya, meskipun nggak kesini sendiri sama tetangga-tetangga Pak ya. Tetangga. Kenapa Pak ini kok diajak ke sini nih, tetangga-tetangganya juga jenengan beli di sini diajak ke sini juga, ini kenapa ini? Transaksinya Mas yang gampang, mudah transaksinya. Iya. Enggak hubung calo kayak di pasar gitu. Oh gitu, enak ya. Iya. Ini sapi tanpa calo, bergaransi
dan juga diantar sampai lokasi tanpa betul. tambahan ongkos kirim, Pak. Betul ya. Nggih. Nah, itu nanti mudah-mudahan tambah berkah peternakannya, Pak. Insya Tambah. Allah, amin. Nanti kalau betina itu dibesarkan gitu atau di IB sendiri? Biasanya kalau orang tani, Mas, kalau beranak itu nanti anaknya kira-kira udah cukup untuk menjangkau apa itu baru dijual gitu. Orang tani begitu ini. Jadi belum tentu meskipun betina terus nanti di IB sendiri belum tentu, Pak. Belum. Ketika ada kebutuhan terus dijual. Iya. Tapi selama ini yang jenengan alami beli bibitan-bibitan di sini di SPPD Wonogiri ini banyak untungnya apa banyak ruginya, Pak? Ya, walaupun sedikit ada Mas sisanya, Mas. Nggih. Otomatis nggih. Kalau untung banyak itu kadang-kadang tergantung perawatan kita. Kalau kita nggak berani molar apa itu untungnya sedikit lah. Nggak berani pakan gitu ya intinya. Dan kalau nggak untung nggak mungkin ini tetangga-tetangganya juga diajak ke sini, Pak. Ya. Siap, Pak. Terima kasih ya. Mungkin tambah berkah peternakannya. Sewu ini kalau mendet nggih. Nah, ini teman-teman kita sambil menuju ke sapi-sapinya, speknya seperti ini kurang lebih ini yang jantan-jantan di sini, ini yang betinanya di sebelah sini. Nah, ini tadi yang mana, Mas? Yang 11 ini kurang lebih. Ini Harganya. Oh. ini Mas Wahyu ini juga langganan saya ini, coba nih. Oh ya, ini ya Om, kakaknya yang tadi. Nggih. Nggih. Dari mana ini, Mas Wahyu? Dari Pacitan. Pacitan, oh. Jauh ya Pacitan. Ya, kira-kira setengah jam dari sini. Setengah jam. Ya. Oh, berarti Pacitannya ini, Mas ya? Perbatasan sama Perbatasan Kismantoro itu. Iya, atas Jeruk ya? Ya, jeruk. Oh, jeruk. Beli berapa ekor hari ini rencana, Mas? Rencana kalau ada 3 ekor. 3 ekor. Kalau selama ini sudah sering ya di sini? Saya mulai beli di sini sudah 3 tahun ini. 3 tahunan ini. Iya. Termasuk puas, Mas ya, 3 tahun balik terus ke sini. Nah, kalau penjualannya, Mas, gimana? Jenengan biasanya balik lagi ke sini atau dijual sendiri gitu? Balik lagi ke sini. Soalnya kalau Idul Adha itu diambil sama Mas Teguh langsung. Oh, diambil langsung Iya, gitu. Jadi jenengan persiapan untuk Idul Adha, Mas? Iya. Kalau untuk harian gitu diternakkan ataupun dipenggemukan juga atau khusus untuk Idul Adha. Oh, khusus Idul Adha. Dan juga selama ini merasa puas nggih dengan pembelian kembali. Soalnya beli di sini itu garansi, selain itu pertumbuhannya itu cepat. Pertumbuhannya cepat ya. Untuk pakan sendiri, Mas, di sini kan juga menyediakan pakan-pakan gitu. Jenengan biasanya ambil pakannya yang konsentratnya dari sini juga atau beli sendiri, Mas? Ini kan produk pakannya kan baru. Terus yang dulu-dulu saya beli pakannya beli lokal di daerah Jeruk. Tapi kalau mulai saat ini saya ambil di sini juga. Ambil di sini sekalian. Jadi agen. Jadi agen ya, luar biasa. Ini termasuk yang puas ya, pelanggan yang puas di sini ya. Puas sekali. Nah, ini teman-teman banyak puas, rata-rata adalah puas di pelanggan Sapipedia Wonogiri. Nah, ini kita ke sana sambil lanjut. Terima kasih, Mas ya. Semoga peternakannya tambah berkah. Kita menuju ke sini, teman-teman. Ini ada yang besar, ada yang kecil untuk sapi-sapi bakalannya. Ini kita review ya. Sudah nggak sabar tampaknya untuk mereview dan juga kasih tahu bocoran harganya sekalian. Nah, ini jenisnya apa, Mas, yang ini, Mas? Yang mana? Yang hitam? Ya. Ini pegon cross metal. Ini jadi ada crossingan metalnya, Mas. Ini pegon. Yeah. Nah, ini umurnya udah 2 tahunan. Ini udah persiapan Idul Adha, udah siap banget ini. Ini seperti ini harganya 18,5. 18,5. Ya. Tinggal ngisi, Mas ya, tinggal udah ngisi. Gitu. Nah, seperti ini, Mas. Ini untuk edukasi teman-teman. Jadi sapi sebesar ini, dilihat sapinya, Mas, coba, Mas. Sebesar ini paling tingginya berapa ya? 130-an mungkin ya. Ini kalau momentum Idul Adha kan 20 juta laku, Mas. Seukuran ini. Seukuran ini saat ini loh ya, belum gemuk ini ya. Segini aja sapinya. Ini kalau momentumnya Idul Adha ini 20 jutaan laku. Kadang bisa 21. Tapi kalau sekarang 18,5. Sekarang 18,5 ya. Ukurannya sama, kenapa harganya berbeda? Karena momentum. Makanya teman-teman selalu saya kasih edukasi, kalau beli sapi ya momentumnya yang tepat. Kadang ada yang salah tuh begini, Mas. Waktu Idul Adha itu kan sebenarnya momentum untuk penjualan. Itu malah banyak petani atau peternak yang beli. Itu kan harganya masih tinggi. Harganya tinggi. Apalagi momentum setelah Idul Adha pas. Itu harganya lagi tinggi-tingginya karena banyak permintaan.
Masih banyak permintaan. Oh, kan harganya tinggi. Lah, itu kurang tepat kalau kita beli sapi. Biarkan pasar harganya relatif turun dulu, nanti baru kita beli. Kandang kosong dulu enggak masalah, gitu loh. Soalnya itu kalau teman-teman beli pas harganya tinggi, nanti waktu penjualan keuntungannya nggak bisa maksimal. Silahkan dibuktikan kalau nggak percaya. Siap, Mas. Nah, seperti ini kalau idolakan kan 21 kadang laku ini. Posisi seperti ini aja, nggak usah tambah besar, nggak usah tambah gemuk. Berarti ini nanti kita kalau digemukkan itu kurang lebih. Ini padahal ini idolakan masih sekitar berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan. Ya, kurang lebih. Ya, itu kan masih bisa naik bobot banyak ini. Katakanlah sekarang bobot 370. Katakanlah bobot 370. Idolatka masih sekitar 6 bulan. 6 bulan katakanlah bisa naik 200 kilo lah. Bisa hampir 600-an. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. Udah laku berapa? Ya, gitu, seperti misal kali 50, bobot 600 ya udah 30 juta. 30 juta gitu. harganya ya. Gampangannya begitu. Nah, misalnya bisa mencapai bobot 600 kalau anunya tapi jelek-jeleknya ya 520 lah, jelek-jeleknya ya seperti ini ya. Dengan nutrisi nantinya. yang bagus ya. Dari sini bagus nih. Iya, nih teman-teman. Ini sampelnya. Nah, ini dari belakang tinggal pengisiannya saja, Mas ya. Dan untuk spek-spek semacam ini kurang lebih harganya tetap sama, Mas ya. Sama ya. Nah, sampingnya ini 17,5. Ini limosin. Ini 17,5. Ini udah poel. Nah, udah poel juga untuk rowan untuk pengisian ya, Mas ya. Nah, ini ya spek-spek idolatka ya seperti ini. Sapinya jenisnya super, jadi nggak istimewa, nggak super banget, nggak, tapi super. Maksudnya super itu nggak jelek. Masih bisa gemuk, masih bisa besar. Tapi paling sapi-sapi seperti ini bobot maksimal paling di angka 600, 650 itu 650 itu udah maksimal. Sudah maksimal, Mas. Paling 600-an itu udah mentok sapi seperti ini. Nah, itu dan untuk pemula saya sarankan sapi-sapi yang seperti ini. Kenapa? Satu, harganya relatif rendah. Karena sapinya nggak super banget. Kedua, umurnya sudah dewasa, bahkan sudah 2 tahun. Jadi ketika umur sudah dewasa itu kaitannya sama perawatan, Mas. Kalau umurnya semakin dewasa, perawatannya semakin mudah, adaptasinya semakin gampang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu ekstra perawatan di awal, karena sapinya sudah dewasa. Sama seperti kita manusia. Kalau masih bayi dibawa kemana-mana rewel. Tapi kalau seperti saya, Mas Tunda yang sudah tua, sudah dewasa gini, dimanapun tempatnya oke-oke aja, makan apapun oke-oke aja, ibaratnya begitu. Resiko kesehatan pun cenderung sedikit, Mas, sedikit, ya, kalau minim, ya minor. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya, Mas saya itu pengennya yang jumbo, saya itu pengennya sapi yang bisa jumbo besar, tapi ya yang mudah dirawat, yang mudah beradaptasi juga, Mas saya pengennya ambilnya seperti ini. Ini saya kasih tahu sampelnya sekalian. Nah ini, ayo beli ya. Nah, ini kan speknya beda nih, Mas. Ini umur berapa bulan, Mas ini? Ini paling 1 tahun kurang dikit. 1 tahun kurang dikit ya. Ini limosin murni, bisa kita lihat. Ya. Ini yang kenapa sapi ini bisa dikatakan istimewa? Satu, posturnya kan bagus, sudah kelihatan sekilas. Ini tadi kehujanan, Mas. Nih, bokongnya semok, badan postur presisi, kemaluan pendek, ekor pendek. Dan yang nggak kalah penting, kupingnya telinganya pendek ya, kecil, kepalanya porem, ganteng. Nah, ini 18,500.000. Ya, 18,500.000 nah, umur ya, Mas 1 tahunan lah. Kenapa sapi ini bisa lebih mahal sampai pada ini? Coba dilihat nih. Besar ini, padahal besar ini ya, tapi harganya kok mahal ini? Karena kualitas. Jadi tidak semata-mata sapi itu semakin tua umurnya semakin mahal, tidak. Yang faktor utama yang membedakan harga sapi itu kualitas. Muda kalau kualitasnya bagus ya mahal. Tua kalau kualitasnya jelek ya murah. Gitu. Jadi teman-teman, misal pemula tapi pengennya yang bisa jumbo, dan mohon maaf kalau anggarannya bisa melar, menyesuaikan, ya ambilnya yang seperti ini. Ini mudah dirawat karena sudah 1 tahunan, kualitasnya istimewa, bisa jumbo lah. Nah ini 850 besok bisa, 800 up bisa. 800 up. Sapi-sapi spek seperti ini bisa 800 up, 900 up. Syukur nek 1 ton saya nggak berani ngomong ya, Mas ya, karena saya sudah terkenal apa adanya. Sapipedia sudah dikenal banyak orang kalau memberikan edukasi, memberikan pelajaran
apa adanya sejujur-jujurnya. Tidak mau saya sapi yang kira-kira prospek 800-900 saya katakan 1 ton biar cepat laku, saya nggak mau. 800 ya 800. 1 ton nanti ada lagi. Cuman ini barangnya lagi kosong. Di atas ini Mas. Di atasnya ini kualitasnya. Ya, kualitasnya. Ini paling saya bisa mengatakan 800-900. Karena sekali lagi di Sapipedia sudah terkenal amanah, nggak mau hiperbola, nggak mau melebih-lebihkan. Jadi apa adanya saja. Kalau 1 ton ya 1 ton. Ya. Enggak masalahnya ini juga kalau buat edukasi. Pengalaman saya memang kurang spesial lah kalau untuk 1 ton. Iya, kalau untuk 1 ton belum. Secara kacamata. Iya, Mas Tunda kan juga tahu. Udah sering liput sapi. Yang penting ini edukasinya teman-teman bisa membedakan dulu. Kenapa kok ini umur 2 tahun harganya malah cuma 17,5 padahal lebih besar posturnya. Sedangkan ini umur 1 tahun kok harganya malah lebih mahal, selisih 1 juta karena kualitas. Yang ini mentok kalau dipelihara berapa lama pun mentok paling di angka 600-650. Sedangkan yang ini bisa 800-an. 800-an ya. Berarti untuk umur yang sama Mas ya, yang superan yang bisa 1 ton up itu harganya pasti lebih mahal lagi dong. Ya, lebih mahal, bisa 20 lebih. Lebihnya banyak. Kadang apalagi sapi kontes itu nggak ada patokan harganya. Dan bicara tentang momentum tadi Mas, untuk biasanya penurunan harga itu berapa minggu setelah Idul Adha, kalau pasca Idul Adha itu? Ya bukan berapa minggu sih Mas, paling enggak ya sekitar 3 bulanan setelah Idul Adha. Oh baru 3 bulan itu baru 2 turun bulan ya? Lebih, iya. Karena 1 bulan 2 bulan itu masih gencar-gencarnya orang cari, sapi itu masih laku keras. Masih laku keras ya Mas ya? Sapi itu masih laku keras. Dan kemarin juga pasca Idul Adha di sini juga masih laku keras ya Mas? Iya, laku keras. Nah gimana lagi teman-teman yang kadang itu gini Mas, banyak peternak saya itu yang sudah kontrak pakan. Kadang sudah kontrak dengan ampas tahu, sudah kontrak dengan ampas jagung, sudah kontrak dengan bungkil kopra. Kalau enggak dikasih sapi kandangnya, pakannya sia-sia. Terbuang sia-sia karena sudah kontrak. Sedangkan kalau diputus kontraknya dulu, nanti mau ngontrak lagi kesulitan. Iya, nggak bagian ya. Nggak kebagian. Keduluan orang lain. Dan selain itu di sini juga sedia pakan juga Mas ya tadi. Pelanggannya ada pakannya dari sini. Kemarin tanya harga saya kelupaan Mas. Berapa Mas? Kalau untuk pelet itu di harga 200-an. Peletnya 200.000 rupiah per 50 kg per karung. Kalau untuk konsentrat yang penggemukan 4 bulan 5 bulan panen 210.000 per 50 kg per karung. Itu untuk sapi-sapi yang sudah pelet cepet banget Mas pakai itu Mas. Kalau yang konsentrat satunya yang 170. Itu sama-sama bagusnya. Cuman kalau yang 210 itu lebih formulanya lebih komplit. Jadi kalau sudah pakai pakan dari sini insya Allah nggak perlu pakan dari pabrikan yang lain lagi. Tambahan luar nggak perlu cukup 2 macam aja. Misalnya pelet dengan sapi konsentrat Pediafit yang A. Udah 2 macam itu aja dikasihkan kira-kira ya 1,5% dari bobot. Atau kalau mau cepat 2% dari bobot. Itu berarti sudah tidak perlu semacam tambahan ampas tahu, singkong. Tidak perlu. Kalau gitu mau pakai singkong atau jagung hasil tanamannya sendiri monggo. Tapi kalau mau beli-beli lagi saya tidak menyarankan karena karena nanti menambahi kos. Sebenarnya gini Mas, sebenarnya pakan itu kan saya kerjasama dengan teman saya. Ya bukan ini ya, bukan saya menyepelekan uang kecil enggak. Pakan itu kan keuntungannya sebenarnya enggak seberapa. Saya itu jualan pakan itu sebenarnya cuman request dari teman-teman. Karena begini Mas, banyak sekali peternak pemula dan juga mitra Sapipedia, pelanggan Sapipedia yang ngambil sapi dari sini, kemudian dirawat 7 bulan, 8 bulan, ketika saya panen lagi banyak yang rusak. Padahal bibitnya bagus. Misalnya nih, saya punya dua pelanggan, si A dan si B. Si A ini tak kasih bibit dengan yang sama dengan si B. Si A berhasil, keuntungannya maksimal, sesuai ekspektasi, sesuai harapan. Si B tidak berhasil, sapinya rusak. Padahal bibitnya sama. Faktornya apa? Ternyata pakan Mas. Mereka menggunakan pakan yang berbeda. Si A menahu tentang nutrisi, protein dan lain-lain, si B asal. Akhirnya sapi ya rusak. Akhirnya untuk menjawab itu semua saya sediakan pakan yang bernutrisi tinggi, proteinnya bagus, kualitasnya bagus dan harganya masih relatif terjangkau. Jadi insya Allah nanti kalau sapi dari sini, bibitnya dari sini, dikasih pakan dari sini, ketika saya panen sesuai ekspektasi, sesuai harapan, saya tidak khawatir sapi itu rusak. Karena mohon maaf, ketika bibit sapi dari sini kemudian rusak, ya nanti nama saya catut. Ya, rata-rata gitu Mas, orang melihatnya juga. Bibit dari Mas Teguh Sapipedia nih kok kayak gini, padahal itu kesalahan di pakan.
Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Bukan saya nggak mau salah, nggak. Karena yang lain yang tak kasih bibit juga berhasil kok. Ya, banyak juga yang Banyak Mas Tondang sudah berapa tempat ke mitra-mitra saya. Banyak sekali. Iya, udah ya, banyak. Ibarat gini Mas, orang minum minuman merek terkenal gitu loh. Yang satu orang itu terkena radang atau gimana gitu kan otomatis komplain jelek itu kayak gitu loh. Sekali. Makanya saya bukan membela diri, bukan, cuman karena kenyataannya banyak peternak saya yang berhasil, yang nurut aturan saya, SOP saya. Yang nggak berhasil itu biasanya nggak nurut. Jadi kadang salah Mas. Nah seperti ini, sapi seperti ini kan perkembangannya cepat nih. Ini kalau sudah mapan nanti ADG-nya bisa mendekati 2 kilo Mas. Sapi-sapi seperti ini minim 1,6, 1,5. Nah kalau dikasih pakan yang asal yang nggak jadi sapi seperti ini. Kalau kita melihara sapi yang perkembangannya cepat ya pakannya yang agak boros dikit. Tapi kan akhirnya juga untung karena perkembangannya cepat. Ibaratnya ini ADG-nya bisa 1,6 ibaratnya. 1,6, sama ini pegon ADG-nya paling 1 kilo. Lah kalau yang pegon seperti ini dikasih pakan yang biasa-biasa monggo, misalnya rumput aja, komborannya seadanya, air gitu. seadanya sama dedek itu enggak masalah, yang penting ada rumput. Sapi jangan sampai meninggalkan rumput. Walaupun sudah pakai pakan dari sini, pakai pelet, tetap harus pakai rumput. Namanya sapi itu herbivora, pemakan tumbuhan. Jadi harus pakai rumput, harus pakai hijauan. Itu. Rekomendasinya berapa persen Mas hijauannya ini? Kalau rumput, kalau saya Mas ya, kalau saya itu sekenyangnya. Cuman kalau sesuai teori itu ya sekitar 5-7% dari bobot. Dari bobot ya. Kalau konsentratnya 1,5 sampai 2% dari bobot. Berarti tetap banyakkan yang rumput tanahnya Mas ya untuk sapi-sapi super juga. Misalnya sapi super ini jangan disamakan pakannya dengan sapi yang pegon. Karena perkembangannya berbeda. Ibaratnya ini lari. Ini lari ya butuh Pertamax. Kalau ini cuma jalan ya bensin aja cukup. Iya. Ibaratnya begitu. Kalau masih ada yang kuning itu bensin kuning ya. Nah ini kalau dikasih bensin ya larinya nggak kenceng. Padahal dia bisa maksimal larinya. Perkembangannya bisa maksimal. Lalu ini kalau dikasih Pertamax pun ya emang dia larinya segitu. Nah ini untuk edukasi ya teman-teman ya. Jadi ketika memelihara sapi yang istimewa, kita jangan takut boros karena ADG-nya pun berbeda. Ibaratnya gini Mas. Ini katakanlah ADG-nya 1,5. Gitu Mas. 1,5 berarti kalau katakanlah timbangan hidup 50.000 per kilo gitu ya. Katakanlah kalau udah besar. Berarti kan per hari dia naiknya 75.000. 75.000. 1,5 kilo kali 50.000 kan 75.000. 75.000 nggih. Ya kan naiknya kalau dikalkulasi uang. Naik kotornya maksudnya. Naik kotornya kan 75.000. 1,5 kilo kali 50.000. Ya toh? Sedangkan ini naiknya 1 kilo. 1 kilo 50.000. 50.000. Ya lumayan, ya cuma 50.000. Jadi ini sehari naik 50.000, yang ini sehari naik 75.000, yang bagus ini bisa hampir 100.000 karena bisa mendekati 2 kilo naiknya. Nah, tergantung pemberian pakan ya. Jadi semakin banyak pakan tetap tidak mengkhianati. Iya, walaupun ini pakannya agak mahal dikit, karena dia naiknya sehari juga lebih banyak uangnya, hitungan uangnya daripada yang itu. Jadi nggak sia-sia, walaupun ini lebih mahal pakannya, naiknya juga lebih banyak bobotnya. Gitu. Nah, kita dari tadi jantan dulu Mas, kita selipi juga ini kriteria untuk spek betina, harga juga ini Mas. Ini betina hamil nih Mas. Oh ini hamil ini, hamil dijual juga Mas ya? Iya ini udah laku kebetulan pesanan. Ini kemarin 19 juta. 19 juta ya. Hamil 6 bulan ada suratnya, sudah cek PKB dokter 6 bulan. Lemosin murni, umurnya sekitar ini paling 2,5 tahun. Laktasi belum baru darah. Baru masih darah ya. Nah, ini positif bunting teman-teman. Cakep nih Mas. Nah ini setelah kelahiran pertama, nantinya kedua, ketiga tetap masih bisa gede lagi Mas ya? Insya Allah kalau darah masih bisa. Apalagi kualitasnya seperti ini kan, kualitasnya bagus nih, super nih. Dari kaki-kaki, dari belakang, terus ini untuk melahirkannya kelaminnya juga bagus ini, sesuai ciri-ciri yang betina bagus ini. Nah, yang 11-an juta tadi yang mana Mas betinanya kurang lebih ini? Speknya kita sekalian di review nanti daripada bolak-balik ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini Demere kalau orang sini bilang Mas. Jadi Demere itu Doro ya belum, Pedet bukan. Karena umurnya udah 1 tahunan. Ini 11 jutaan. 11 jutaan ya. Iya. Nanti siap IB-nya umur berapa ini? Ya idealnya 1,5 tahun. Idealnya Mas ya. Cuman kalau saya lebih suka setelah umur 2 tahun. Setelah umur 2 tahun biar siap sekalian rahimnya. Malah nggak tinggi kayak gitu ya?
Ya enggak dikatakan rugi ya enggak, cuman biar lebih nanti hasilnya juga lebih siap, maksimal. lebih maksimal. Nah, siap Mas Teguh. Ini terima kasih banyak loh Mas Teguh. Ini hujan-hujan. Ya, masih sempat pedetan gini shoppingnya. juga ada nih seperti Nggih. ini. Ini harga 8,5 betina. Speknya, nggih. Pedet betina harga 8,5. Ini 8,5 Mas ya? Iya. Wah, pedetnya mulai Umurnya dari sekitar 8. 6 bulan. Biar sekalian di review nih. Nggih. Ya, teman-teman. 8,5. 8,5. Ini pedet jantan. Nggih. Siap. Ini 14,5. 14,5 berapa? Ya. 6 bulan setengah ini. 6 bulan 7 setengah. bulan lah. Ini mendekati super Mas yang ini. Iya. Ya. Nah, teman-teman kalau sudah bisa merawat dengan bagus dan pengen ibaratnya anggarannya 15-an, kemudian pengen sapi yang bisa jumbo, ya ambilnya yang pedet. Yang benar kayak gini Mas ya. Asalkan telaten merawat. Ini udah laku, Mas. Tapi kalau pemula disarankan jangan Mas ya. Kalau pemula seperti yang tadi, yang oke, sudah oke. 1 tahun up tadi. Yang resikonya Pemula pun nggak sedikit. apa-apa, mau yang seperti ini nggak apa-apa, cuman lebih telaten aja ngerawatnya. Karena kalau ibaratnya kita uangnya cuma 15 juta, kemudian pengen calon jumbo, ambil yang 1 tahun up kan nggak dapat Mas. Kalau yang Iya. calon jumbo, ya ambilnya yang mau nggak mau yang pedet dulu. Pedet dulu, Umur nggih. 7 bulan, Nanti- 8 bulan, nanti bisa jumbo 800 kilo bisa. Seperti yang 1 tahun tadi. Yang tadi nggih. Dan Iya. nanti Lebih ekstra perawatannya. hasilnya untungnya ke depan sambil belajar sudah pinter dibelikan yang bakaran-bakaran 1 tonan. Untuk bakaran 1 tonan biasanya juga ada Mas ya. Nggih. Nah, ini ada lagi yang Nggih, datang. Pak, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Nah, ini Oh, ada Pak, lagi saya lembian nggih, pelanggan magetan nggih. lagi Nggih, nggih, dari, monggo, monggo. Mas, aku tak teman-teman. nglayani tamu. Ya, ini baik teman-teman. Terima kasih banyak Mas Teguh. Nah, ini teman-teman dari mana ini, Pak? Dari mana ini tadi? Lembian, Mas. Oh, Lembian Magetan. Wah, ini Pak. Saya sering ke sini, Pak, nggih? Nembe niki ya. Oh, baru sini. Sudah pilih-pilih tadi, Pak? Belum. Oh, belum. Tahu dari Sapipedia dari teman atau dari mana gitu? Oh, dari YouTube Sapipedia. Nanti juga dikunjungi Sapipedia. Ya, mudah-mudahan dapat sapi yang bagus-bagus ini hari ini, Pak. Dibawa pulang diantar sekalian. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk menyempatkan diri menonton video ini sampai habis. Semoga peternakan makin maju, sapi makin lemu dan kebahagiaan senantiasa menyertaimu. Dari Purwantara Wonogiri, kita undur diri dulu. Jangan Assalamualaikum lemu, warahmatullahi wabarakatuh.